Betul banget. Aduh, aduh, aduh. Enak kalau misalnya ngomong sama orang yang ngerti. Lagi nungguin siapa, Bu? Nungguin Wery nih, belum datang-datang. Ya, tunggu sebentar ya. Oke. Dirinya mana nih? Oke. Hai, udah how lama. are you? Nggak boleh, iya. Nggak boleh, Nggak boleh salaman. Nggak boleh salaman. Sekarang begini atau begini aja. Iya. Gimana? Apa kabar? Udah lama banget nggak I'm ketemu. good. Ya, good to see you. Baik, Good to baik. see you. Iya. Kita update. Ini mau update ya? Boleh, boleh. Ini kayaknya ada barang baru atau apa nih? Iya. Ini kan ini actually tuh kayak collection limited editionnya kita yang kita rilis tahun 2019. Actually cuma sampai 2020. Cuman kan 2020 pandemi. Jadi ya udah kita perpanjang lah sampai 2021. Actually untuk 2022 kita lagi prepare something juga. So like kita lagi mikirin kayak ini mau dilanjutin atau mau ditambahin gitu loh. Oke. Oh, by the way, ini solid surface ya. Iya. Nah, ini yang baru. Ini semua nih baru nih, yang ini ya? Yang ini baru, iya. Yang Oke. ini yang classic collectionnya kita. Jadi maksudnya ini kan kita nih Billionit udah di solid surface manufacturing kan sejak tahun 97 nih. Jadi kayak 97 ke sini like 33 97 2007 2017 24 tahun di solid surface gitu ya. Jadi kita pisahin untuk yang selama 24 tahun ini nih yang klasik lah istilahnya, yang best seller gitu. Oke. Nah, sebentar. Mungkin ada yang nggak kebayang solid surface nih apa sih sebenarnya? Solid surface. Oh, oke. Solid surface. Surface. Iya. Secara literal kan apa ya? Solid. Permukaan keras. Permukaan keras. Solid surface. Nah, maksudnya permukaan keras kan ya kayu juga permukaan keras, batu juga permukaan keras. Ini Iya. Ini sebenarnya apa nih? Oh, that's a good question. Nah, Solid surface ini dia itu tuh material pengganti batu alam. Jadi dia itu tuh artificial. Jadi quality-nya dia tuh yang lebih baik daripada batu alam itu adalah dia itu higienis dan dia itu tuh nggak berpori. Itu kualitas utamanya dari solid surface. Dan bagusnya juga solid surface itu tuh bisa dibikin untuk nggak ada sambungan, which is a good thing lah. Karena kalau misalnya pakai batu alam, sekarang ini keterbatasannya itu adalah kan ada bidang yang terbatas nih, kayak per slabnya berapa, per slabnya berapa. Nah itu tuh diantara potongan-potongan itu biasanya tuh terutama di sambungan tuh kan biasanya kayak kotor, mau disambung pakai apapun itu tuh kotornya di situ. Dan apalagi sekarang kita lagi masa COVID gini kan kita sangat-sangat mementingkan higienitas ya. Nah solid surface itu dia tuh karena dengan nggak ada sambungannya itu tuh makanya masalah-masalah itu tuh nggak ada. Jadi ya bagusnya gitu ya, kayak biasanya kalau misalnya pakai batu alam ini kan, ini anggap aja tuh kayak meja gitu ya. Oh ya by the way itu aplikasinya buat biasanya tuh tabletop memang. tapi nggak terbatas pada tabletop ya? Nggak terbatas sama tabletop. Paling umum memang tabletop buat kitchen, buat counter, buat kalau commercial biasanya tuh buat apa reception counter and whatever dan lain-lain. Nah ini nih bagusnya tuh gini, kalau misalnya pakai batu alam nih anggap aja kayak kalau bahasa kita ngomongin ini backsplash ya. Backsplash ini kayak top table-nya gitu. Kalau misalnya pakai material lain kayak pakai batu alam dan yang sejenisnya, ini kan ada potongan di sini nih. Nah nanti biasanya kan kayak di sini tuh yang kayak kotornya gitu segala macam di sini. Nah solid surface tuh bagusnya tuh bisa dibikin gini nih rounded edges gitu, dan ini beneran gak ada sambungan. Yang which selain tadi higienitas, kedua jadi bisa dibikin tuh gampang dibersihkan. Gitu sih, itu keunggulannya gitu sih solid surface. Ini kalau kita bicara bentuknya yang mungkin kayak siku gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kalau lihat dari bentuk ini aja bisa dilengkung, dibikin profil begini. Ini berarti harusnya kalau dari bentuk bisa dieksplor lebih jauh lagi dong ya. Betul banget. Aduh. Enak kalau misalnya ngomong sama orang yang ngerti. Iya. Jadi itu karena solid surface itu, karena ini kan bikinan ya. Jadi ini artificial material. Jadi itu barangnya ini dibikin dengan proses thermoforming. Thermoforming itu apa? Jadi tuh barang ini tuh dari cair ke padat. Nah karena pada awalnya itu tuh cair, jadi itu tuh kita tuh bisa ngikutin mold seperti apa, makanya bisa dibikin lengkung, bulat. Nah untuk commercial project yang paling umum itu kan biasanya buat meja resepsionis tuh. Kayak meja resepsionis is the first thing, ada hal pertama yang me-welcome orang pada saat orang tuh masuk. Itu kan kayak merepresentasikan ini institusi apa nih. Nah biasanya tuh kalau misalnya dibikin bidangnya besar atau misalnya dibikin bulat,
itu kan ada keterbatasan untuk material yang bisa bikin itu yang sampai kelihatannya kokoh gitu ya. Nah, solid surface itu ya keunggulannya bisa dibikin kayak bulat, lengkung itu tuh nggak masalah gitu. Jadi ya ini benda ini tuh custom made lah ya, bisa Yes. dibilang begitu. Custom made. Harusnya kalau arsitek atau desainer seneng banget bisa dibikin bentuk Sangat. yang meliuk-liuk organik gitu. Iya. Cuma pertanyaannya dari supplier sendiri gimana biasanya? Kalau kita bikin benda yang terlalu meliuk-liuk itu kan cetaknya kan juga PR ya, kayak bikin cetakannya bentuknya gimana, berapa senti lengkungannya, radiusnya berapa. Nah itu sebenarnya kalau ketimbang siku rektangular gitu kan pasti emang lebih gampang yang biasa ya. Tapi memungkinkan ya. Itu apa ada aplikasinya atau gimana untuk bikin bentuk-bentuk yang agak ajaib begitu? Bisa. Sebenarnya yang lebih challenging buat kita itu nanti untuk mobilisasi ya, yang mungkin yang agak-agak lebih susah gitu. Kalau shape kita tuh nggak masalah, kita tuh punya keterbatasan karena gini, kalau di tempat kita meja yang paling besar tuh sampai 6 meter. Itu tuh di dalam 6 meter itu tuh kita bisa bikin dalam satu bidang. Cuman keterbatasan yang sampai sekarang tuh ya itulah ya, transportasi kita nggak mungkin ngangkut satu bidang yang besar 6 meter tuh nggak bisa, tetap harus dipotong-potong juga. Jadi ya gitu, kalau dari sisi bentuk sih nggak masalah. Dan biasanya sih kalau orang minta custom, biasanya tuh mereka sebenarnya ngomongin yang kayak gini-gini sih ya. Kayak ini nih, bagian dari limited edition collectionnya kita. Itu kan bentuk, ini kan kelihatan kayak teraso nih, kelihatannya. Yang orang lebih suka minta itu adalah, oh Bu Hana misalnya ini elemen warna apanya ditambahin gitu loh misalnya, atau bentuk apanya dikurangin, itu tuh bisa di custom juga. Habis itu tuh biasanya juga kita tuh bikin pekerjaan custom misalnya gitu. Oh belakangan tuh soalnya solid surface itu juga udah bisa dipakai buat wall panel gitu. Jadi kalau misalnya mau cari alternatif yang kelihatannya kokoh, ya itu tuh juga pakai solid surface tuh bisa. Nah itu tuh untuk wall panel kita tuh juga pernah terima permintaan untuk bikin warna temboknya tuh sesuai dengan corporate colornya perusahaan kliennya, itu tuh juga bisa. Jadi tuh keunggulannya itu very customizable, sangat bisa di custom. Versatile ya. Sangat versatile. Nah, Han, hanya aplikasi. Tadi kan disebut bisa buat wall panel, bisa buat meja. Nah, untuk bagian yang beda, aplikasinya itu konstruksinya sama atau ada perbedaan? That's a good question actually. Gimana? Jadi tuh kalau solid surface itu memang orang yang paling umum taunya kan buat aplikasi tabletop ya. Berarti buat counter kitchen, habis itu counter resepsionis. Kalau itu kan sederhana ya, karena isinya kita kan cuman kayak duduk di atasnya gitu loh. Itu sederhana. Nah, belakangan kita tuh ngeh kalau solid surface ini kan kalau dibanding sama batu alam, itu tuh beratnya per meter persegi itu kan lebih ringan nih dibanding batu alam dan sejenisnya gitu ya. Kayak contoh aja, kayak granit tuh kira-kira per meter persegi beratnya tuh 24 kilo per meter persegi. Kita itu beratnya tuh cuma 18, lebih ringan. Nah jadinya makanya sekarang tuh kita tuh nyaranin kayak buat wall panel boleh lah untuk pertimbangin pakai solid surface gitu loh. Karena backingannya, karena ini nih barangnya ini lebih ringan, jadi tuh backingannya cuma pakai multiplex aja tuh bisa. Multiplex, habis itu nanti proses untuk instalasinya kita tuh pakai sistem murbaut. Gitu. Nah, nanti pertanyaan gitu biasanya. Nanti berarti tempat murbautnya ntar kelihatan dong ada murbautnya. Nanti kan nggak bisa ngejual seamlessnya gitu. Nah, balik lagi karena ini kan barangnya kan dari cair ke padat ya. Jadi itu tuh di tempat dimana kita taruh murbautnya itu bisa kayak istilahnya ditambal sama bahan bakunya ini lagi lah. Jadi nanti pada saat dia tuh udah cure, udah kering, itu dia tuh bakalan nyatu sama sebelah-sebelahnya. Makanya jadi tetap bisa achieve look yang seamlessnya tetap bisa achieve. Nah selain itu, actually, apalagi di zaman COVID ini kan, I think projects itu ya mungkin bedanya sama yang dulu kan harus lebih banyak tempat untuk cuci tangan nih. Karena kayak ini ada station untuk kayak cuci tangan sendiri gitu ya. Jadi kan yang saya lihat itu konstruksi untuk wastafel lebih besar tapi berjarak juga, jadi itu kan bidangnya harus lebih besar nih, either lebih besar atau kayak
taruh loose di tempat-tempat tertentu ditambahin gitu ya. Terpisah-pisah. Nah ini nih kita tuh belakangan banyak juga ngerjain untuk aplikasi bikin wastafel custom di public area. Oke. Karena enaknya ya gitu, bikinnya bidangnya bisa besar, kayak nggak terbatas. Kayak contohnya, ini boleh gue nyebut gak? Gue jemput aja. Kayak IKEA, boleh gak gue sebut? Udah. Nanti kalau misalnya nggak boleh, Nggak apa-apa. Oke. Itu kayak IKEA, itu kan wastafelnya tuh bahkan sampai yang ke kita tuh sampai 4,7 meter lebarnya. Itu tuh bisa kita kerjain. Nah untuk itu konstruksinya seperti apa? Enaknya pakai solid surface karena ringan itu. Jadi nanti dari sisi main con, kalau misalnya kita install bidang yang kayak wastafel gitu, nggak usah bikin meja beton lagi. Jadi kita tuh cuman instalasinya pakai bracket. Bracketnya pun dari kita, itu tuh serahin ke kita tuh tembok dalam keadaan udah finish, kita taruh bracket, habis itu langsung bisa taruh di atasnya. Oke. Nah nanti itu kalau misalnya ini agak-agak, biasanya orang ada concern gitu ya, waduh ini kan cuman apa Setipis itu. 12 mili atau 9 mili nih. Kalau misalnya dijadiin wastafel ini patah nggak nih kalau misalnya bikin wastafel publik kayak gitu? Gitu. Cuman kita udah ngelakuin pengetesan ya internal gitu. Sebelum kita bikin project-project ini kita udah melakukan tes dan itu sudah di-approve sama owner juga. Material kita tuh walaupun ini ringan tapi itu kuat gitu. Itu dengan bidang yang sama itu kita bisa tahan bahkan sampai up to 160 kilo tuh nggak patah. Oke. Kayaknya orang nggak ada yang sampai 160 kilo juga sih. Jadi kayaknya nggak masalah. Jadi Kalau pakai ringan didudukin- tapi kuat gitu. Didudukin rame-rame mungkin. Nah gitu. Nah itu tuh kita udah uji. Kalau didudukin aja tuh nggak masalah. Itu makanya it's a good alternative. Ini alternatif bagus buat untuk konstruksi wastafel yang lebih new ya sekarang gitu. Nah, kalau material itu kan biasanya makin lebar bentangannya itu harus lebih tebal. Konstruksinya juga perlu lebih banyak, lebih rapat atau lebih besar lah begitu. Nah, kalau solid surface sendiri gimana? Ini apakah semuanya memang ketebalan standar segini untuk berapapun bentangnya? Iya. Gitu. Kalau dari sisi kita sih, standar kita tuh 12 mili sama 9 mili ya ketebalannya ya. Kita tuh lebih concernnya ini. Kita nggak suggest untuk ketebalan lebih rendah dari 9 mili karena concern itu. 9 mili itu sudah teruji sama kita. Again, kita udah 20 sekianan tahun. Kebanyakan project yang kita kerjain requestnya tuh memang pakai 9 mili. Gitu. Dan itu tuh, dan sejauh ini nggak ada keluhan kayak patah atau kayak sebenarnya tuh solid surface itu tuh mungkin concern orang tuh ngelengkung ya. Dan itu tuh dengan kita kontrol itu tuh kita nggak ada masalah lengkung itu juga. Soal customize nih, ini kan kalau untuk project-project yang corporate biasa kan mereka udah punya brand identity, udah punya corporate color. Itu kan sudah ada warna spesifik yang mewakili brand mereka. Ini kalau customize berarti bisa custom warna juga dong harusnya. Bisa. Kalau dari sisi kita, kalau misalnya ada permintaan custom, kasih kita bentuk fisiknya ya, itu doang. Oke. Itu tuh jangan kasih foto, ya gitulah, foto lewat WhatsApp atau apa, jangan kasih foto lah. Jadi buat kita tuh biar bisa color match, biar bisa lebih cepat aja. Kalau misalnya warna kan biasa ada RAL-nya tuh ya, tipe warnanya tuh. Kalau hijau ini, ungunya yang ini gitu, biar langsung ke kunci. Kalau kayak gitu bisa juga. Kita pernah ngerjainnya kayak gitu, tapi buntut-buntutnya lebih cepat kalau misalnya ada bentuk fisiknya sih. Tetap agak-agak lari gitu loh somehow. Biasanya lebih mereka udah punya ya harusnya gitu. Kalau nggak pakai ini aja, kayak pakai paint chip itu kan biar nggak lari gitu. Warnanya maunya ini, warna ini, warna ini. Iya, maksudnya kayak gitu. Itu bisa ya. Itu bisa. Dan itu berlaku untuk warna dasarnya dan bahkan yang elemen-elemen di dalamnya juga. Gitu. Kayak gini nih, ini kan kayak terasol gitu. Misalnya kalau ini kan agak oranye nih. Misalnya kalau hotel katakanlah warnanya magenta atau warna corporate colornya hijau gitu. Oranye diganti gitu, hijau itu kan bisa juga ya. Bisa. Kita tuh ya untuk pekerjaan bagusnya solid surface itu ya itu bisa di custom. Dan untuk kita kabar baiknya buat teman-teman konsultan dan atau kontraktor, kita untuk kerjaan custom sampai sejauh ini belum kayak ngecas minimum harus berapa gitu loh. Jadi itu
Ya karena nggak ada minimum quantity order. Anyway, sampai sekarang. semuanya juga kan custom ya. Iya, jadi nggak ada minimum quantity order karena kita tuh masih ini ya, kita tuh sangat senang untuk belajar hal yang baru Oke. gitu loh. Jadi kalau misalnya kita itu tuh di challenge untuk bikin suatu produk custom itu kan kayak kesempatan untuk kita belajar untuk ngeramu suatu hal yang baru gitu ya. Oke. Jadi gitu. Ngomong-ngomong custom lagi ya, ini kalau dilihat sekilas ya, ini kayak solid dan ini agak opaque ya kalau disorot ke sinar. Benar Iya. nggak sih? Ya ini kebetulan yang lagi dipegang ini yang si kaki dan ada beberapa teman-temannya dia actually Hah? dia itu tuh translucent actually. Oh, oke. Itu kalau misalnya Coba-coba. di ini pakai ini ada itunya Tes ya. handphone ya. Jadi itu tuh bisa Ah, nih, gini. ya ini Ah, juga yang ini oke. juga. Itu kalau misalnya mau dimainin buat kayak dikombinasiin sama backlight itu tuh bisa. Ini bagus Oke, gitu loh. oke. Ya, ini bisa macem-macem ya Iya. aplikasinya. Dan Kayak actually tuh kita di luar ini again yang di dalam sini kan yang kayak klasik ya. Itu memang yang klasik kan kalau dilihat tuh skema warnanya memang neutral kan. Neutral, base-nya putih, base-nya hitam, base-nya beige gitu. Cuman di luar itu tuh kita ada warna-warna yang base-nya coklat, base-nya biru, hijau. Untuk yang sifatnya translucent kita juga ada. Mungkin ini tuh kayak kalau dicat color cran gitu ya. Ya, Tapi gitulah. sebetulnya tidak terbatas pada ini. Tidak terbatas dengan ini. Kalau misalnya mau lihat motif standar kita yang lengkap bisa ke website atau di Instagram itu juga ada kita lengkap. Oke, yang ini nih. Han, kalau udah terpasang, ini kan barang buat interior sebenarnya ya. Nah, kalau untuk di dapur gitu, misalnya masak-masak kena pisau, scratch gitu, atau misalnya dipakai buat meja tabletop gitu, ada yang kena rokok gitu, atau misalnya kena UV gitu, kena matahari, terpapar terus misalnya di teras gitu ya. Nah itu solid surface ini gimana ya? Oh, ya itu tuh lumrah ya. Kalau dari sisi baret sih makanya kita tuh selalu ngomong sama customer kita. Ini kan barangnya ini kan cukup mahal ya, agak-agak on the higher end. Jadi itu ya seperti segala sesuatu tuh yang nilainya lebih mahal tuh kan harus lebih ada dirawatnya harus lebih juga. Makanya kita tuh memang nggak nyaranin untuk kalau misalnya motong atau apa tuh langsung di permukaannya. Walaupun nggak langsung patah ya, cuman maksudnya biar untuk menjaga biar barang ini tuh nyawanya bisa lebih lama gitu. Nah, tapi bagusnya Billionit Solid Surface itu kita ini kan karena kan full nih kalau dilihat nih di apapun motifnya ini kan full nih sampai bawah nih motifnya. Jadi kalau misalnya sampai ke baret atau apa, barang kita ini low maintenance karena bisa dialusin sama kit atau yang sejenis gitu. Jadi itu sama lah kayak kalau misalnya kita perawatan kendaraan kita, itu kan kalau misalnya ada baret halus kan kita pakai kit ya biar itu hilang. Nah ini pun bisa pakai itu gitu kalau Billionit gitu. Nah kalau masalah noda, again ini salah satu keunggulan Billionit itu kan higienis dan tidak berpori. Itu apa yang kita jual. Nah karena barang kita itu tuh nggak berpori, makanya tuh pada saat kena noda yang kalau misalnya bentuknya cairan dalam kayak wine lah, kalau misalnya di dapur kan kayak apa kecap dan apa kopi dan sejenisnya gitu ya, itu tuh nggak nyerap ke dalam, nggak nyerap ke permukaannya. Biasanya kopi nih yang Biasanya suka. kopi itu yang sering tuh dan biasanya tuh kayak banyak orang tuh yang punya pertanyaan tentang kopi ya karena hitam gitu ya. Tapi kita tuh udah bikin pengujian juga, jadi secara teori udah bisa dihitung, tapi tuh secara prakteknya kita udah ada video juga hasil pengujian untuk ketahanan material kita terhadap berbagai macam noda gitu. Ada kopi, teh, wine, kuah gulai, bahkan kita taruh di situ. Noda-nodanya kita biarkan mengendap selama 24 jam. Terus habis itu 24 jam kemudian ternyata tuh material kita pada saat dibersihin dengan kayak lap kering aja tuh udah bersih gitu loh. Jadi itu intinya ini benar-benar kalau Billion tuh benar-benar low maintenance gitu lah. Jadi itu kabar baiknya kalau pakai Billionit itu kalau misalnya mau dipoles ulang atau apa tuh sebenarnya bisa dilakukan sendiri, nggak usah panggil kita lagi. Gitu. Dengan tadi ya yang kalau mereknya disebut tadi itu. Iya. Jadi bisa dilihat di Instagramnya kita lah, Instagramnya Billionit itu hasil pengujiannya. Nah kalau bicara grade materialnya sendiri ya, ini kan solid surface itu ya ada beberapa kompetitor lain lah ya gitu.
kita membedakan benda ini setara atau tidak dengan kompetitor itu gimana? Pertama yang agak-agak jelas gitu ya, kalau dari sisi perusahaan kita tuh udah paling lama nih, udah 34 tahun. Terus kedua, lihat ininya ya, di luar sana soalnya tuh banyak yang ngaku solid surface tapi tuh nggak menjual apa yang kita jual nih, yang full ini loh. Itu tuh ada yang kayak mereka tuh dilapisin dengan material lain gitu ya. Itu jadi makanya tuh dari sisi ketahanan terhadap kayak misalnya tadi kayak baret gitu ya. Kalau misalnya yang dilapisin cuman kayak 1 atau 2 mili di atas, berarti kan kalau misalnya ke baret kan nanti bawahnya ini dong udah habis gitu loh. Nah kalau kita ini nih enggak. Terus ya kedua, ya bedanya kita sama yang lain ini kalau dilihat ini nih barang kita ini kan motifnya full nih sampai ke bawah nih. Jadi misalnya kayak dipoles pun itu tuh dikikis-kikis ini nih akan tetap seperti ini gitu loh. Dan nggak semua solid surface manufacturer itu tuh melakukan ini sebenarnya. Jadi homogeneous ya jadi. Homogeneous sampai ke bawah kita. Oke. Gitu. Itu kan, nah kalau itu kan kalau dipatahin atau di stretch baru kelihatan nih. Tapi kalau dari luar begini bisa kelihatan nggak? Oh, barang kita ini masalahnya kelihatannya pas lagi kepasang. Nanti kalau dilihat pas lagi kepasang, bedanya kita juga sama yang lain. Kita ini karena di prosesnya kita tuh benar-benar kita sand ya barangnya. Jadi itu barang kita di permukaan yang rata tuh kita benar-benar flat. Terus kedua, kita itu juga kita ada 2 standar finishing. Jadi kita ada finishing gloss sama finishing doff. Nah itu kan biasanya permukaan tuh kalau rata atau enggak kan kelihatan pada saat gloss ya. Karena tuh bagaimana kayak pantulan titik lampu itu tuh reflect di atas permukaannya itu. Nah itu tuh bisa dilihat kalau barangnya kita itu tuh high gloss dan itu barang kita tuh benar-benar rata, di mana orang lain mungkin manufacturer lain itu tuh bisa kayak setelah lewat berapa tahun, bahkan nggak selewat berapa tahun, warnanya nggak se-vibrant gitu. Kalau dilihat barangnya Billionaire tuh ya, warna-warnanya tuh bener-bener vibrant gitu. Putihnya bener-bener putih, hitamnya bener-bener hitam gitu ya. Manufacturer lain mungkin nggak bisa menawarkan warna yang se-vibrant ini. Dan kedua, itu loh setelah lewat berapa tahun ada bisa lihat fenomena namanya bowing. Kalau di industri kita ngomongnya bowing ya. Jadi kalau orang lain mungkin ngomongnya ngelengkung atau ngelendut gitu. Nah kalau barang kita tuh nggak seperti itu gitu. Jadi ya nggak semua solid surface manufacturer itu tuh sama gitu. Han, thank you update-nya. Iya. Ini moga-moga di project berikutnya kita bisa kerja bareng. Betul. Jadi ya sama buat yang dengerin juga, thank you udah ngeluangin waktu sama kita. Dan kalau misalnya lagi ada project, boleh hubungin kita, cobalah pakai Billionaire. We're on top. Thank you.